Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi tentang lembaga tinggi negara. Sebelum ke inti materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Dari saya sendiri, saya Riananda Augusta Budi Dewangga. Saya Sulan Ahmad Musyafa. Saya Muhammad Habib Zaidal Hakim. Dan saya Widya Ika Yuni Yulita Rahma. Di sini saya akan menjelaskan apa itu lembaga tinggi negara. Lembaga tinggi negara adalah sekumpulan lembaga yang membentuk pemerintahan Indonesia, di mana lembaga negara ini adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh negara, dari negara, dan untuk negara. Lembaga tinggi negara dibagi menjadi dua, yaitu sebelum amandemen dan setelah amandemen. Sebelum amandemen, terdapat satu lembaga yang disebut sebagai lembaga tertinggi negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Pada masa itu, MPR diberi kekuasaan yang tak terbatas, yang juga diberi sebutan sebagai lembaga superpower. Karena kekuasaan ada di tangan rakyat, tetapi sepenuhnya dipegang oleh MPR. Kemudian muncullah istilah distribution of power, yang mana MPR sebagai lembaga tertinggi bisa mendistribusikan kekuasaannya kepada lembaga tinggi negara di bawahnya, yaitu DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA yang punya kedudukan sejajar. Pasca amandemen, dalam konstitusi itu sendiri tidak lagi dibedakan antara lembaga tinggi negara dengan lembaga tertinggi negara, yang ada hanya lembaga tinggi negara. Hal itu membuat posisi MPR setara dengan lembaga lainnya. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 UUD 1945, anggota MPR terdiri dari anggota DPD dan anggota DPR. Setelah itu muncul lembaga tinggi negara lainnya seperti Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, dan sebagainya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa disebut DPR merupakan lembaga pemegang kekuasaan legislatif yang memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi pertamanya adalah fungsi legislasi. DPR memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kedua adalah fungsi anggaran. DPR memiliki kekuasaan untuk mengesahkan rancangan anggaran pendapatan belanja negara yang diajukan oleh Presiden atau yang biasa disebut RAPBN. Fungsi yang ketiga adalah fungsi pengawasan. DPR berkewajiban untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Kemudian selain DPR ada DPD. DPD atau Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga tinggi negara yang berkedudukan di setiap provinsi, memiliki tugas dan wewenang menurut pasal 22D UUD 1945. Yang pertama adalah mengajukan RUU kepada DPR. RUU ini berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan daerah dengan pusat, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah sumber daya alam maupun sumber daya ekonomi, dan lainnya. Dan juga yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat. Yang kedua, memberikan pertimbangan kepada DPR terkait RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan juga agama. Selanjutnya, pengawasan yang berkaitan dengan UU, otonomi daerah, serta penyampaian hasil pengawasannya kepada DPR untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, Presiden. Pada hakikatnya, Presiden adalah pimpinan suatu perusahaan, organisasi, dan negara. Di Indonesia, Presiden menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden sebagai kepala pemerintahan berfungsi menjalankan pemerintahan sehari-hari, dan Presiden sebagai kepala negara berfungsi 1. Sebagai Panglima Angkatan Perang, 2. Menyatakan perang atau perdamaian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, 3. Menyatakan negara dalam bahaya, 4. Mengangkat duta dan konsul, 5. Memberi gerasi, rehabilitasi, abolisi, dan juga amnesti. Selanjutnya ada BPK, lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Fungsi BPK sebelum amandemen: 1. Berwenang mengawasi dan memeriksa APBN dan APBD serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD serta ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Fungsi BPK setelah amandemen: 1. Fungsi operatif, yaitu menjalankan pemeriksaan, pengawasan, dan penelitian atas penguasaan dan pengurusan keuangan negara. Selanjutnya ada MA atau Mahkamah Agung.
Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta bersifat mandiri yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Sebelum amandemen, tugas MA yaitu 1. Pemegang mutlak kekuasaan kehakiman, 2. Menguji peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Setelah amandemen, tugas MA yaitu 1. Berwenang mengadili di tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. 2. Memberikan pertimbangan dalam hal presiden, memberi gerasi dan rehabilitasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada MK atau Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 3. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan lain-lain. Selanjutnya ada KY atau Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap 1. Hakim Agung di Mahkamah Agung, 2. Hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Sekian pemaparan materi dari kelompok 11 tentang lembaga tinggi negara. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya guys.